Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Dr. Iza. Saya yang berjaga pada bangsal hari ini. Mohon maaf, ini dengan Bapak siapa? Saya Bapak Isnan, Alamatnya di mana, Pak? alamatnya di Gonilan, dokter. Usianya berapa? Usianya 40 tahun. Boleh saya tahu pekerjaan Bapak apa? Pekerjaan saya sebagai pegawai bank, dokter. Oh, gitu ya, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak Islam? Gini dok, saya datang ke sini dengan anak saya sini untuk memeriksanya, dokter. Oh, gitu ya, Pak Isnan. Bisa diceritakan, Pak, ini kenapa anaknya? Jadi gini, anak saya kan sudah sekitar 3 hari ini sulit tidur. Jadi sering ngamuk-ngamuk gitu, dokter, dan sering melempari batu ke rumah tetangga. Oh, gitu ya, Pak. Boleh tak saya tahu nama dan usia anak Bapak? Nama anak saya Joni, dokter. Usianya baru 18 tahun. Oh, baik. Sejak kapan Dek Joni mengalami sulit tidur, sering marah-marah, dan sering melempari rumah tetangganya? Dan apakah ini baru pertama kalinya Dek Joni mengalami hal ini? Kalau mulainya mungkin sekitar sebulan lebih, dok. Tapi makin parah ini sekitar 3 hari ini. Dan baru Oh, kali ini, dokter, mengalami gejala seperti itu anak saya. oh, jadi baru kali ini. Kemudian lama marahnya bisa berapa menit atau jam ya, Pak? Kalau Eh, bisa tahu. saya kurang memperhatikan, dok. Saya karena kerja. Oh, gitu. Kan Dek Joni sudah sebulan ini dan baru pertama kalinya. Ya. Bisa diceritakan, Pak, sebulan yang lalu Dek Joni mengalami hal apa? Apakah Eh, Bapak Isnan mengetahuinya? oh ya, mungkin 2 bulan yang lalu anak saya tuh mengikuti tes SBMPTN itu loh, Pak, dengan jurusan kedokteran. Tapi sayangnya tidak lulus. Dan Oh, setelah saya lihat-lihat, dia semakin murung, dokter. Dan setelah itu sering mengurung dirinya di kamar. oh gitu. Selain itu, apakah ada hal lainnya, Pak? Selain itu mungkin saya juga pernah mendengar kadang-kadang si Joni ini bicara sendiri, dokter, di kamarnya. Dan kemudian saat saya ajak bicara pun juga kadang tidak nyambung. Dan ada sedikit ketakutan di ekspresi wajahnya, dokter. Oh, ketakutan. Baik. Di rumah ada hal yang membuat Dik Joni tidak nyaman nggak, Pak? Kira-kira. Kalau tidak nyaman tuh saat ada tamu, Pak, dokter. Terus ada tamu. Berarti saat ramai gitu ya? Iya, saat ramai pun Kalau juga, saat dokter. sepi gimana, Pak? Kalau saat istirahat, gimana Kalau perilakunya Dik Joni? itu kurang tahu karena kalau itu seringnya di kamar, dokter. Oh, sering di kamar. Kemudian kadang-kadang apakah Dik Joni berhalusinasi tidak, Pak? Sepertinya iya, dok. Dia berpikir kalau si Dek Joni ini sering dibicarakan oleh tetangga dan teman-temannya. Padahal tetangga sama teman-temannya itu malah khawatir terhadap si Dek Joni itu. Oh. Bapak pernah melihat nggak Dik Joni berperilaku lainnya orang yang memiliki kekuatan yang hebat gitu? Kalau kekuatan hebat, iya dok, sekali-kali. Dia merasa Hmm. bahwa dirinya sebagai Raja Sulaiman itu, yang dapat menguasai semua alam. Oh, baik Pak. Sebelum itu, bisa diceritakan nggak Pak perkembangan Dik Joni dari saat melahirkan sampai sekarang? Saya ingin tahu apakah ada yang menyimpang dari perilaku saat masih anak-anak sampai dewasa ini. Oh, gitu ya, Pak, dok. Jadi saya ceritakan sedikit. Jadi anak saya itu lahir normal, Hmm, 9 bulan. BB-nya iya, bagus, juga tidak ada kurangan. Dan ASI iya. eksklusif juga 6 bulan, dokter. Hmm. Eh, Saat balita, perkembangannya juga berjalan sama berbicaranya itu normal, seperti anak lain. Dan Oh, istri saya pun tidak pernah absen membawanya ke posyandu. Dan hmm. imunisasi dasar, itu lengkap semua, dokter. Eh, Kemudian sejak kecil itu dia selalu bermain sama teman-temannya di halaman belakang rumah.
Mm-mm. Kemudian pokoknya selalu ceria aja dok saat kecil. Kemudian tidak ada riwayat cedera maupun kecelakaan yang serius dokter, paling ya cuman masalah lecet-lecet gara-gara anak main gitu dokter. Mm-mm. Kemudian saat SMA dan SMP pun saya kurang memperhatikan karena di Dejonis ini sudah merantau dokter. Jadi Gitu pengawasannya ya. mungkin hanya dari HP. Tapi saya tahu menurut teman-temannya itu dia berprestasi dokter dan selalu menjadi teman baik bagi teman-temannya. Oh, begitu ya, Pak. Baik, 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 baik. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Setelah ini, Bapak jawab dengan singkat saja ya, Pak, ya, mengenai pertanyaan saya selanjutnya. Apakah baru kali ini Dek Joni terganggu mentalnya, Pak? Tidak, Apakah sebelumnya Dek Joni terkena penyakit serius? eh, eh, belum pernah. Apakah di keluarga Bapak ada yang menderita gangguan jiwa? Tidak ada. Tidak ada. Baik, apakah Bapak mengetahui Dek Joni mengonsumsi alkohol atau tidak? Insya Allah tidak dokter. Oh, tidak. Apakah Bapak menemukan Dek Joni mengonsumsi semacam obat atau cairan saat Bapak membersihkan atau melihat di kamarnya Dek Joni atau dimanapun itu? Tidak pernah dokter. Oh, tidak pernah. Baik. Apakah Dek Joni sebelumnya sudah dibawa ke dokter atau malah sudah diberi pengobatan sebelumnya, Pak? Belum pernah dokter, baru pertama kali saya membawa Oh, adik jenis berobat. baik, saya rasa cukup Pak untuk saat ini. Saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan sama Dek Joni terlebih dahulu ya Pak ya. Ya, Apakah Bapak setuju untuk Dek Joni saya periksa? setuju dokter. Baik. Baik, berganti ke Dek Joni. Ya, Halo Dek, nama kamu Joni kan? ya dok. Umur Dek Joni sekarang berapa? 18 tahun dok. 18. Dek Joni tidak usah khawatir ya, tenang aja. Di sini cuma kita bertiga kok dan tidak ada yang bisa mendengar apapun yang kita bicarakan, oke? Baik dokter. Baik, Dek Joni kesini tadi sama siapa? Sama ayah saya dok. Oh, sama ayahnya. Tahu enggak nama ayahnya siapa, Dik? Ayah saya namanya Isnan dok. Oh ya, Isnan. Tadi naik ke sini naik apa ya, Dik? Ini mobil dok. Oh, naik mobil. Terus ke sini tadi siang atau sore? Sore dok. Oh, sore. Baik, Dek Joni. Dokter pengen tahu nih, kegiatan akhir-akhir Dek Joni yang dilakukan akhir-akhir ini apa ya? Hmm, saya cuma tiduran di kamar dok. Tapi kadang-kadang Mm-mm. di kepala saya itu terdengar suara-suara yang membisikkan gitu loh. Kalau tetangga saya sama teman-teman saya tuh sering membicarakan saya di belakang. Gitu ya. Selain itu, apakah Dik Joni pernah merasa enggak kalau Dik Joni punya kekuatan hebat? Hmm, ya dok, pernah. Satu waktu saya seperti dirasuki Raja Sulaiman, sehingga saya merasa bisa mendengar apapun yang ada di alam semesta ini dan mengendalikannya. Oh, ya. Perasaan Dik Joni sekarang gimana? Apakah merasa baikan atau tetap sama seperti kemarin? Kalau sekarang mendingan gitu. Mendingan, Alhamdulillah. Dik Joni sekarang masih merasa tidak enggak kalau tetangga atau teman-teman yang membicarakan Dik Joni Hmm, sekarang ini? masih terasa dok. Oh, gitu. Seperti yang dokter bicarakan tadi, di sini kan hanya kita bertiga saja. Jadi Dek Joni tidak usah khawatir, tidak tenang. Ngomong-ngomong nih, Dek Joni kemarin ngapain aja? Saya cuma tiduran di kamar dok. Dan keganggu kalau ada keramaian.
bukannya Dek Joni dulu suka main ya sama teman-temannya? Dulu dok, tapi semenjak mereka membicarakan saya di belakang, saya jadi nggak pengen lihat wajah mereka dok. Oh gitu. Ngomong-ngomong, dokter pengen tahu lagi nih, Dek Joni punya sahabat tidak di sekolah atau di lingkungan tempat tinggal Dek Joni? Kalau ada namanya siapa? Ada dok, satu orang, namanya Dempul, tapi dia sekarang sudah di luar kota sekolah, jadi cuman lewat chat aja kadang-kadang. Baik. Dek Joni dulu sekolahnya emang di SD mana? Jodoh saya satu dok. Oh, dulu kan sering dengar nih pasti, Dek Joni tahu nggak arti paribahasa kata dalam sumur? Kata dalam sumur sepertinya orang sombong yang seolah-olah tahu. Oh gitu, betul sekali Dek. Betul. Terakhir ya Dek ya, Dek Joni merasa tidak kalau Dek Joni terkena suatu penyakit? Enggak. Oh enggak, berarti Dek Joni sehat-sehat saja ya ini ya? Iya dok. Oke, baik Dek Joni, pemeriksaan sudah selesai dilakukan. Terus dokter akan bicara sama ayah Dek Joni lagi ya. Makasih Dek Joni. Ya dokter. Begini Pak, saya ingin cross check ulang dari wawancara awal kita sampai akhir dari pemeriksaan yang saya lakukan terhadap anak Bapak. Jadi, anak Bapak bernama Joni, usia 18 tahun, menderita keluhan sejak sebulan yang lalu dikarenakan gagal dalam ujian SBMPTN sebelumnya. Kemudian 3 hari ini makin parah dan makin sering mengurung diri, marah-marah, berbicara sendiri, dan tadi sesuai perkataan Bapak, Dek Joni berkhayal seperti dirasuki jiwa Harji Sulaiman. Tadi juga Dek Joni bilang kalau dia sering berpikir atau mendengar kalau bahwasanya dia dibicarakan tetangga atau teman-temannya, dan untuk keluhan lainnya tidak ada. Apakah benar Pak? Benar dokter. Baik, saya di sini dapat mendiagnosis Dek Joni antara dua Pak, gangguan waham atau bisa juga skizofrenia. Tapi saya bisa mendiagnosis pasti bahwa Dek Joni itu mengalami skizofrenia yang jenisnya paranoid Pak. Karena sudah 1 bulan mengalami gejala ini dan disertai dengan pelikan yang buruk, yaitu tidak menyadari bahwa dirinya terkena gangguan mental dan disertai halusinasi dan gangguan waham. Oh gitu ya dok. Terus saya harus gimana dok agar anak saya sembuh kembali? Jadi gini Pak, untuk pengobatan awalnya saya meresepkan obat berupa risperidon nanti yang ini kemudian diminta ke apotek terdekat sebagai pengobatan pertama dan disertai dengan nanti saya psikoedukasi berupa rehabilitasi dengan dipantau saya secara langsung agar Dek Joni dapat kembali normal dan cerita ceria seperti dahulu kala. Baik Pak, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya kira cukup dok. Nanti mungkin saya akan konsultasikan kembali tentang pengobatan rehabnya, dokter. Baik Pak, saya usahakan anak Bapak dapat beraktivitas normal dan seperti sedia kala. Terima kasih ya dok. Baik, sama-sama Pak. Alhamdulillah. Saya pamit keluar ya dok. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih. Hmm. Jadi